Audit BPK itu di putusan pengadilan. Ini si pemohon nggak nerima duit, banknya itu nggak terima duit. Tapi ada kontrak, tapi duitnya mengalir ke yang lain. Jadi dua rekening. Satu nama bank, tapi satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Bank sentris kan, internasional. Kemudian di sini International Centris Bank. Tapi nomor rekening beda, ya kan? Yang membuat perjanjian hutang adalah bank sentris ini yang pemohon, yang sekarang ini kan, yang kodenya bentuk rekeningnya 116. Tapi yang menerima uang adalah yang rekeningnya nomor banknya sama, tapi bahasa Inggris 000. Jadi kira-kira begini, kita buka, kita janji, tapi duitnya kau kasih ke belakang. Tapi sekarang dia dituntut, bank itu juga sudah hancur lebur, kan? Nah sekarang bagaimana lagi masalah ini? Kekhawatiran saya negara ini, iya Pak Prabowo perhatikan juga lah ini kan, karena dia mengatakan akan mengejar semua koruptor sampai ke Antartika. Ini dekat-dekat ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-bapak dari Satgas BLBI, dari KPKNL, dari kepolisian. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih rekan-rekan media demi menjaga ketertiban supaya acara ini berjalan dengan lancar. Dan Bapak sudah menunggu, kami perwakilan saja dari surat Pak Jurusita atau dari Bapak Kepolisian boleh untuk menyaksikan. Bapak Satgas boleh satu, Bapak KPKNL dan Marwara Siahaan geram, jadi 5 orang singgung sudah. Presiden Prabowo, izin, Pak, tidak usah kejar koruptor ke Antartika. Ini ada di depan mata. Apapun aturannya, konstitusi kita jelas menjamin tidak boleh dirampas nyawa, martabat dan harta seseorang tanpa due process of law. Proses hukum yang sah, artinya dia bisa memberi jawaban, menanggapi dan memberi bukti. Lalu pihak lawan bisa memberi jawaban, tanggapan, dan juga bukti. Baru setelah itu, bukti-bukti tersebut diolah pihak yang netral. Dalam hal ini pengadilan. Demikian ditegaskan Dr. Marwara Siahaan SH, saksi ahli dalam uji materi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diajukan Andri Teja Dharma, warga Taman Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Bener-bener berhutang nggak? Kalau jangan-jangan nggak berhutang, itu akhirnya gimana? Ujarnya usai persidangan kepada wartawan di Gedung MK. Rabu 28 Mei tahun 2025 sore. Marwara yang pernah menjabat Hakim Mahkamah Konstitusi pada 2003 hingga 2008 ini menegaskan meskipun PUPN boleh ditetapkan menurut undang-undang, tapi konstitusi Undang-Undang Dasar sebagai yang paling tinggi mengatakan harus pihak ketiga yang netral, dan itu hanya pengadilan, tegasnya. Apalagi dari persoalan yang dialami Bank Sentris Internasional maupun Andri Teja Dharma sebagai pemohon uji materi Undang-Undang PUPN ini, Marwara mengingatkan rekan-rekan media, ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni pemohon tidak terima duit, banknya juga tidak. Ini persoalannya, tidak terima duit tapi dituntut membayar. Gimana kalau begini? Tanyanya. Marwara melanjutkan, Bank Sentris Internasional tidak pernah menerima dana dari bank Indonesia seperti yang diungkapkan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan telah diperkuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka tidak seharusnya ada penagihan.
maupun penyitaan terhadap pihak yang tidak terbukti menerima uang. Datang, Jangan Bapak-bapak sampai seseorang yang dari tidak menerima Satgas apa-apa BLBI, justru dituntut dari untuk KPKNL, membayar. Ini kan dari aneh. kepolisian. Bagaimana negara bisa melakukan itu Kami tanpa ucapkan proses selamat hukum datang yang dan sah? terima kasih Tegas rekan-rekan Maruwara. media. Ia juga menyoroti Demi kejanggalan menjaga dua rekening ketertiban berbeda atas supaya nama yang acara mirip. ini berjalan Satu dengan atas lancar. nama berbahasa Indonesia, Dan Bank Bapak Centris sudah menunggu, Internasional BCI, kami dengan nomor rekening perwakilan berakhiran saja. 0016. Dari surat Pak Dan Jurusita satu lagi dalam versi atau bahasa dari Inggris, Bapak Kepolisian Centris boleh International untuk Bank, menyaksikan dengan Bapak nomor rekening Satgas, berakhiran boleh 000, satu, Bapak uang dari Bank KPKNL, Indonesia. dan Kejaksaan Menurut boleh audit satu-satu. Jadi BPK, 5 orang sudah justru cukup. mengalir ke rekening izin, Pak, yang Ya, terakhir, siap. bukan ke rekening pemohon. Kontraknya dengan Bank Centris Internasional, tapi uangnya masuk ke rekening Centris Internasional. Bang, kok yang bikin perjanjian yang harus menanggung akibatnya? Tidak boleh dirampas nyawa, martabat dan harta seseorang tanpa due proses. Due proses artinya dia bisa memberi jawaban, menanggapi dan memberi bukti, ya kan? Dan kemudian pihak lawan bisa memberi jawaban, tanggapan dan bukti, dan baru kemudian diputus oleh yang netral. Itu yang netral itu harus pengadilan. Kalau saya sih tegakkanlah keadilan itu kan. Konstitusi tegakkan untuk keadilan. Jangan biarkan mereka-mereka yang nyolong dengan institusi resmi, ya kan, itu di Bank Indonesia rekening diciptakan bisa dia. Jadi ibaratnya ini kau yang berhadapan saya tapi tangan saya ke belakang, ya kan? Bagaimana bisa itu? Masa nggak ada audit juga di Bank Indonesia? Hah? Pasti ada korupsi di sini kan? Resmi itu di bank itu. Audit BPK masuk sebagai alat bukti di perkara di Pengadilan Jakarta Selatan, dari otentik dia. Tapi tidak ada yang menindak kan, semua pura-pura tidak tahu. Pemerintah mengatakan sesuatu pun tidak kan, PUPN pun tidak mengatakan apapun. Itu makanya kita darah. Jadi bagaimana Pak Prabowo yang mau menindak koruptor sampai ke Antartika, di sini tadi dekat dia. Siapa yang menindak ini? Nggak ada, ya kan? Meskipun PUPN, BPPN boleh menurut undang-undang, tapi konstitusi sebagai paling tinggi mengatakan harus pihak ketiga yang netral. Yaitu adalah hanya mungkin kalau pengadilan kan. Tetapi tadi ada dua hal yang harus kalian ingat. Tapi kalau orang ambil uang di Bank Indonesia kan, itu bukan main ini. Berarti di lembaga-lembaga negara yang penting ini kita juga harus perhatikan kan. Itu menjadi pertanyaan saya. Bagaimana Anda mau membiarkan ini? Makanya tadi saya agak naik tensinya kan. Baru tadi pagi saya temukan alat bukti itu kan ketika baca-baca. Tadinya hanya pengujian undang-undang. Tapi bagaimana lagi melihat ini? Jelas kok di Undang-Undang Dasar kita, HAM itu. Kepastian hukum yang harus adil, ya. Tidak boleh dirampas harta banyak orang tanpa suatu due proses atau proses yang sah begitu, yang adil juga, yang memberi kesempatan dia membela diri untuk mempertahankan hak-haknya. Kalau tidak, itu melanggar konstitusi semua. Jadi HAM yang menjadi bagian yang terpenting di Undang-Undang Dasar kita bab 10A itu sudah menampung semua itu. Kalau ada peraturan yang menentang itu batal. Ya artinya belum mendapat perhatian ini tadinya. Jadi seperti biasa-biasa saja kan. Sehingga ketika saya membawa pertama kali ke situ saya dimarahin kan. Pak, konstitusionalitasnya dulu katanya. Padahal inti permasalahan yang menjadikan dia tidak konstitusional karena sudah ada perampasan dari semula, ya kan? Tapi dikambing hitamkan ente kan. Anda yang dikambing hitamkan dibawa dalam masalah ini bertanggung jawab terus mulai dari 400 miliar sampai terakhir sudah 4 triliun. Kan? Bagaimana itu? Dan ternyata putusan itu 20 tahun baru nongol. Ya, itulah biar Mahkamah Agung menjawab nanti. Kalau betul seperti dikatakan di dalam surat Mahkamah Agung yang pertama, tidak pernah menerima permohonan kasasi terhadap putusan itu. Kalau itu muncul,
Masalahnya kan ada di Mahkamah Agung juga kan. Jadi Anda bisa melihat sekarang ini bagaimana mudahnya para, katakanlah ini apa namanya, dia bermanuver ke sana kemari, para maling itu kan bisa bermanuver di lembaga-lembaga tinggi yang besar begitu. Jadi menurut Pak Maulana dengan terbukti di pengadilan audit BPK tadi, Mahkamah Konstitusi seharusnya sudah bisa mengabulkan gugatan dari pemohon. Ya artinya dengan mengatakan tidak betul dia berhutang, tapi dia disita barangnya semua, dieksekusi, ya pastilah yang mereka dasarkan pada undang-undang PUPN tadi yang sudah apa namanya bahasa Sundanya itu kan sudah kadaluarsa, sudah enggak tahun 60, bayangkan 65 tahun yang lalu ketika konstitusi kita masih sepertinya tidak mengenal apa HAM, tidak menyebut HAM. Kemudian juga tidak menyatakan dengan tegas dalam soal-soal pembagian kewenangan kan. Dan itu yang terjadi oleh Sangat gampang ya protes. sangat gampang, tapi menindaknya payah kan. Ada Payah. koruptor tadi, ada Sederhana dia kasusnya tapi sulit menindaknya. Jadi mudah-mudahan adalah satu kesadaran tersendiri lah. Mereka yang terlibat sudahlah, perbaikilah itu, ya kan? Perbaikilah. Ini tak perlu mau hidup mau toh. Tapi jangan di negara ini kalau terjadi begini, kapan kita jadi maju ini? Tidak bergerak terus. Dan itu jumlahnya tadi berapa tuh? Dibebankan sama dia 4 triliun. Dari mulai 400 miliar menjadi 4 triliun. Aduh. Satu lagi tadi dari pihak penuntut meragukan saksi. Ini saksi dari mana katanya tadi? Gimana tanggapannya? Yang mana itu tadi? Pihak pemerintah meragukan saksi fakta. Oh ya, dia mungkin karena dia menanyakan kan kalau saksi itu, tapi itu di peradilan umum di mana kepentingan individual saksi itu boleh kita uji dia punya apa namanya independensi atau netralitasnya. Tapi kalau dia menjadi bagian daripada salah satu terdakwa atau penggugat misalnya, itu bisa diragukan. Tapi kalau dalam masalah konstitusi itu agak jauh dia kan, tidak agak jauh lah. Masalah konstitusi adalah bagaimana penerapan pengujian suatu norma kepada undang-undang dasar, dan bisa kita lihat dulu nanti oleh hakim akan diuji apakah ada alasan dia untuk berbohong, dan juga dirangkaikan nanti dengan bukti-bukti lain bisa diuji itu kalau itu. Oke. Merdeka. Merdeka. Oke. Coba.